Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di sini kita akan bahas soal-soal yang sudah pernah keluar di ujian mandiri Undip yang sudah kita kumpulkan dari sejak tahun 2020 sampai 2023. Beberapa model soal yang kita rasa berkemungkinan besar keluar lagi di tahun ini karena beberapa tahun ini model soalnya sama yang keluar ya. Jadi harap diperhatikan pembahasannya, semoga bisa dimengerti bagaimana pengerjaan soal-soal yang sering diujikan di ujian mandiri Undip. Dan bagi kamu yang mungkin bareng membutuhkan referensi pembahasan soal-soal yang lain, nanti bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi. Pembahasan soal-soal yang sudah pernah diujikan dan bisa kamu bahas untuk menambah referensi pembelajaran kamu. Dan terima kasih buat kamu yang sudah membantu kita dengan mensupport, dengan like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Kita bahas di soal pertama. Tipe soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dikategorikan sebagai tipe soal penalaran. Jadi di soal-soal penalaran ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi biasanya diberikan beberapa kalimat yang kita sebut dengan premis. Jadi kalimat pertama kita sebut sebagai premis 1, kalimat kedua kita sebut sebagai premis 2. Contohnya ini premis satunya, ini premis 2-nya. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ketika kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan penalaran adalah kita tidak boleh mengambil kesimpulan sama persis dengan salah satu premis. Artinya contohnya misalnya nomor 2 ya. Tidak tidak ada pegawai peminum yang lolos kesehatan. Itu kalimat di premis 1. Dan kita perhatikan di option D-nya adalah tidak ada peminum yang lolos kesehatan. Itu artinya kalimat premis 1 dan kalimat di premis 2 adalah kalimat yang sama persis. Jadi kita bisa langsung mengeliminasi bahwa yang option D tidak perlu kita perhatikan lagi. Jadi dari chance kita bahwa 5 pilihan, 20% yang benar, dengan mengeliminasi satu, apabila kita memang buntu, kita sudah meningkatkan persentase kita untuk menjawab jadi 25%. Itu hal yang lumayan ya, meningkatkan 5% opsi kita dalam menjawab pernyataan yang benar. Kemudian kalau mengambil soal-soal penalaran seperti ini, kita tidak boleh mencampur adukan dengan hal-hal yang kita anggap benar selama ini. Jadi contohnya kita ambil di kalimat nomor 1, semua kambing makan rumput. Kemudian sebagian hewan ternak adalah kambing. Kita tidak boleh mencampur, oh hewan ternak itu kan misalnya sapi, kuda itu kan makan rumput juga. Kita tidak boleh menyebutkan hal-hal yang tidak disebutkan di dalam kalimat soal. Jadi kita ajarkan triknya adalah gini, semua kambing makan rumput, kita anggap ini kambing, maka semua kambing makan rumput kita anggap sebagai daerah di diagram Venn ini, diagram himpunan. Kemudian sebagian hewan ternak adalah kambing. Artinya kambing yang berada di lingkaran ini adalah bagian dari hewan ternak. Karena dia bagian, kita gambarkan hewan ternak itu sebagai diagram yang lebih besar. Dan yang diagram arsil warna putih tadi adalah kambing. Artinya ada daerah tertentu di luar kambing tersebut yang kita belum tahu kebenarannya. Kita bisa memastikan bahwa dari sebagian hewan ternak ini, sebagian si kambing ini sudah memakan rumput. Artinya ada kemungkinan bahwa sebagian ini adalah bukan pemakan rumput karena belum bisa dipastikan. Jadi karena dipastikan bahwa sebagian adalah pemakan rumput, maka sebagian lagi mungkin bukan pemakan rumput. Jadi kalau kita sebutkan yang option A kita teliti, semua kambing adalah hewan ternak. Jadi kalimat yang bagian kedua adalah sebagian hewan ternak adalah kambing. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena tidak ada kaitannya dengan di premis 1. Jadi kita hanya mengambil kesimpulan sesuai dengan premis 2. Itu bukan hal yang kita inginkan dalam pengambilan kesimpulan. Kemudian di premis kedua, semua hewan ternak memakan rumput. Seperti yang kita sebutkan, kita tidak bisa memastikan bahwa daerah yang hitam ini juga pemakan rumput. Kemudian sebagian kambing hewan ternak itu udah jelas tidak sesuai. Kemudian sebagian hewan ternak memakan rumput, ini adalah di option D ya, bahwa sebagian itu memakan rumput, kayak yang bagian yang kambing. Kemudian semua yang memakan rumput adalah kambing. Itu tidak bisa dibalikkan. Jadi semua kambing makan rumput, tidak berarti bahwa semua yang makan rumput adalah kambing. Jadi kita pilih jawaban D adalah sebagai jawaban yang terbaik. Di option 2, tidak ada pegawai peminum yang lolos kesehatan. Sebagian pegawai adalah pegawai yang lolos ke tes kesehatan. Kita anggap ini sebagai peminum, dan ini adalah bagian yang lolos kesehatan. Artinya yang peminum ini tidak bisa lagi lolos tes kesehatan, berarti dia mempunyai diagram yang terpisah, tidak boleh bercampur ya antara yang peminum dan yang lolos tes kesehatan. Kemudian sebagian dari pegawai adalah pegawai yang lolos tes kesehatan. Kita anggap ini pegawai, ada sebagian yang lolos,
Berarti ada sebagian lagi yang tidak lolos ya. Jadi kalau kita perhatikan kalimatnya, tidak ada pegawai yang peminum. Uh, kita belum bisa memastikan karena ada sebagian pegawai yang berada di luar tes kesehatan ya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada pegawai yang peminum. B. Sebagian pegawai bukan peminum. Karena pegawai tersebut ada yang sudah lolos tes kesehatan, berarti bagian dari yang lolos tes kesehatan ini adalah bukan peminum. Berarti jawaban B sudah bisa dipastikan. Kemudian sebagian peminum lolos tes kesehatan ini sudah disebutkan di kalimat pertama bahwa pegawai yang peminum tidak lolos tes kesehatan. Jadi yang peminum sudah pasti tidak lolos tes kesehatan. Kita coret tidak mungkin. Yang D tadi sudah kita bahas di awal bahwa jawaban D tidak bisa diambil sebagai kesimpulan. Seluruh pegawai yang peminum adalah pegawai. Ini juga tidak bisa karena yang pegawai tidak bisa lolos tes kesehatan dan tidak memenuhi syarat sebagai pegawai. Jadi kita pilih jawabannya adalah di jawaban B. Kita lanjut ke soal ketiga. Seluruh mahasiswa Universitas X mendapatkan jaket alma mater. Sebagian mahasiswa Universitas X tinggal di asrama kampus. Jadi kalau kita gambarkan, seluruh mahasiswa mendapatkan jaket alma mater, berarti diagramnya seperti ini. Dan sebagian mahasiswa universitas tinggal di asrama kampus. Jadi ada sebagian yang tinggal di asrama. Sebagian lagi tentunya tinggal tidak di dalam asrama. Jadi kita perhatikan, seluruh mahasiswa Universitas X adalah perempuan. Di premis 1 maupun premis 2 tidak ada disebutkan jenis kelaminnya apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi ini tidak merupakan kesimpulan yang tepat. Sebagian mahasiswa memakai jaket alma mater. Sementara disebutkan bahwa dalam hal ini adalah mendapatkan jaket untuk keseluruhan mahasiswa. Jadi sebagian mahasiswa memakai jaket alma mater tidak bisa kita ambil sebagai kesimpulan yang tepat. C. Sebagian mahasiswa Universitas X adalah anggota pecinta alam. Ini juga tidak disebutkan di premis 1 maupun premis 2. Sebagian mahasiswa Universitas X yang tinggal di asrama kampus memakai jaket alma mater. Memakai dan mendapatkan itu hal yang berbeda ya. Kita skip dulu. Seluruh mahasiswa Universitas X yang tinggal di asrama kampus mendapat jaket alma mater. Jadi semua yang tinggal di asrama, berarti kita perbaiki diagramnya jadi yang ini. Berarti semua yang tinggal di dalam asrama mendapatkan jaket alma mater. Berarti jawabannya adalah di option E ya. Kita pilih jawabannya di E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Dina berusia 12 tahun, setengah dari umur Ano. Lia 4 tahun lebih muda dari Ano dan 6 tahun lebih tua daripada Yasmin. Zidan adalah saudara kembar Yasmin, siapa yang paling muda? Kita tuliskan di sini bahwa umur Dina sama dengan 12 tahun, setengah dari umur Ano, berarti umur Ano itu adalah 2 kali lipat dari umur Dina, berarti umur Ano adalah 24. Kemudian umur Lia adalah 4 tahun lebih muda dari Ano. Jadi kalau Ano umurnya 24, Lia 4 tahun lebih muda, berarti umur Lia adalah 20 tahun. Dan umur Lia ini 6 tahun lebih tua daripada Yasmin. Berarti Yasmin lebih muda ya, berarti lebih berkurang umurnya. Maka umur Yasmin adalah 20 dikurang 6 adalah 14 tahun. Kemudian Zidan saudara kembar. Berarti kalau saudara kembar umurnya sama, Zidan juga berumur 14 tahun. Siapa yang paling muda? Berarti umur yang paling kecil adalah Dina. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut di soal kelima, soal-soal tentang pola bilangan. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Kalau kita perhatikan pola bilangan seperti ini, kita perhatikan bisa menggunakan pola langkah ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti angka yang berikutnya ini udah pasti 1, 2, 3, 4. Ini angka 5 secara berurutan. Maka kita pilih jawabannya di option A. Kemudian yang nomor 6, 30, 65, 25, 55, titik-titik 54. Pola bilangan seperti ini kita sebut pola bilangan triplet. Jadi kita ambil seperti ini. Kita kotakkan. 30 bagi 6 sama dengan 5. Cocok ya. Kemudian 25 bagi 5 sama dengan 5. Atau kita balikkan. 5 dikali 6 sama dengan 30. 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti untuk yang mengisi tanda titik di depan ini adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Maka kita pilih jawabannya adalah di option E. Kemudian nomor 7 juga dengan menggunakan pola triplet yang sama. Kita anggap seperti ini.
144 diakarkan sama dengan 12, lalu dibagi 2 hasilnya 6. 100 diakarkan dapatnya 10, dibagi 2 hasilnya 5. Berarti untuk mendapatkan hasil ini kan sudah sesuai ya, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti akar berapa yang hasilnya 8 atau sama aja dengan 8 kuadrat. Itu dapatnya berapa? 8 kuadrat adalah 64. Maka jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal kuantitatif selanjutnya. Dari 135 SKS yang sudah diraihnya, seorang mahasiswa mempunyai IP kumulatif 3,2. Mahasiswa tersebut masih harus menyelesaikan skripsi yang mempunyai bobot 8 SKS untuk meraih gelar sarjana. Berapakah IP terakhir mahasiswa tersebut bila skripsinya memperoleh nilai A? Jadi kalau nilai A itu bobotnya adalah 4, berarti dari 135 SKS dia sudah memperoleh IP 3,2. Dia memperoleh 8 SKS lagi dengan bobot A ya, berarti 8 dikali 4 per total SKS-nya adalah 135 ditambah 8 adalah 143. Jadi langsung kita hitung. 135 dikali 3,2 berarti 432 ditambah 32 dibagi 143. 432 ditambah 32 464 dibagi 143 hasilnya adalah 3,24. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. 9 orang pengrajin menghasilkan 200 keranjang dalam 7 hari. Berapa buah keranjang yang dapat dibuat oleh 6 pengrajin dalam waktu 2 minggu? Kita tuliskan jumlah orang dikali waktu sama dengan jumlah keranjang. Kita bandingkan dengan jumlah orang yang kedua dikali waktu kedua sama dengan jumlah keranjang yang diproduksi di kesempatan yang kedua. 9 orang bekerja dalam waktu 7 hari, hasilnya sama dengan 200 keranjang. Jadi kalau 6 orang yang bekerja selama 2 minggu, berarti 14 hari, berapakah jumlah keranjang yang dihasilkan? Kita tulis perkalian silangnya, 9 kali 7 kali X sama dengan 6 kali 14 kali 200. Kita coba sederhanakan, bagi 7 jadinya 2, bagi 3 hasilnya 3, bagi 3 hasilnya adalah 2 ya. Kita lanjutkan perkaliannya, berarti yang kita inginkan hasilnya 2 kali 2 kali 200 berarti 800, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 266,6, kita bulatkan jadi 267. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option B. Kemudian kita lanjut lagi di soal nomor 10, soal tentang perbandingan. 3 per 6 kg berbanding 6 per 18 kg setara dengan. Jadi kalau kita sederhanakan dulu, 3 per 6 kita bandingkan dengan 6 per 18. Kita bisa sederhanakan 3 per 6 ini menjadi 1 per 2. Kemudian 6 per 18 ini jadi 1 per 3. Lalu kita kali silang, 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 2 kali 1 adalah 2. Artinya kita mencari nilai perbandingan yang hasilnya 3 banding 2. 9 kg itu setara dengan 9.000 gram. Kita bandingkan dengan 3.000. Kalau kita bagi 3.000 masing-masing, perbandingan adalah 3 banding 1. Belum sesuai. 9 kg adalah 9.000. Kita bandingkan dengan 4.500. Kita bagi 4.500. Memberikan hasil 2 banding 1, juga belum tepat. 9.000 banding 6.000, ya, 6 kg ini adalah 6.000, bagi 3.000, dapatnya 3 banding 2. Jadi kita pilih jawabannya di option C. Kemudian yang berikutnya, sebuah persegi panjang PQRS mempunyai luas sebesar 1175 cm kuadrat. Berapakah panjang dari PQ? Kalau kita perhatikan panjang PQ itu adalah panjang sisi ya, PQRS. Jadi persegi itu memiliki rumus luas sama dengan sisi kuadrat. 1175 sama dengan S kuadrat. Jadi untuk mendapatkan nilai S-nya kita menggunakan nilai akar. Jadi kita akarkan nilai dari 1175 memberikan hasil 34,2. Di sini tidak ada jawaban yang tepat, karena di sini sebenarnya kalimat soalnya mungkin ada kesalahan dari soal, karena persegi panjang harusnya kan panjang kali lebar ya, cuma tidak ada keterangan
salah satu panjang maupun sisinya. Jadi kita tidak bisa memastikan apa jawaban yang tepat. Jadi kita anggap ini soalnya mungkin ada kesalahan, seharusnya mungkin ada gambarnya seperti itu. Diberikan panjang QR-nya berapa, dan kita cari panjang dari PQ-nya. Seandainya dimodifikasi, maka kita bisa mencari panjang PQ sama dengan 1175 dibagi dengan besar lebarnya. Kita lanjut, kita skip dulu, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Tong persediaan BBM perahu nelayan berbentuk silinder berisi solar 4/5 bagian. Setelah dipakai sebanyak 9 liter solar, yang tersisa sebanyak 7/10 bagian. Jumlah solar yang tersedia adalah titik-titik. Jadi kita asumsikan bahwa ada sebuah silinder tabung berisi solar dengan kapasitas X. Solarnya terisi 4/5 bagian, 4/5X. Kemudian dipakai sebanyak 9 liter, berarti berkurang ya. Berarti 4/5X dikurang 9 memberikan hasil 7/10 bagian, 7/10X. Kita pindah ruaskan jadi 4/5X dikurang 7/10X sama dengan 9. Kita samakan penyebut jadi 4/5 ini adalah 8/10. 8/10 dikurang 7/10 adalah 1/10X sama dengan 9. Berarti nilai X-nya adalah 90. Ini adalah jumlah solar yang ini apa namanya, kapasitas maksimum dari silinder tersebut. Tadi solarnya adalah 4/5. Jadi 4/5 dikalikan dengan 90. 5 dengan 90, 18. 18 kali 4 adalah, seharusnya jawabannya adalah sebesar 72 liter. Ini kita anggap sebagai jumlah solar yang tersedia di awal. Kemudian kita perhatikan tadi bahwa kita sudah menggunakan 9 liter. Jadi kita kurangi dengan 9 lagi. Terakhir solar yang tersedia adalah sebanyak 63. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Prasetyo berangkat dari kota P pukul 05.45, membutuhkan waktu 3 jam 15 menit sampai di kota S. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam saat Prasetyo tiba di kota S? Jadi pukul 05.45 kita jumlahkan dengan 3 jam 15 menit. Ini adalah 60, ini adalah 8. 60 menit itu 1 jam, jadi kita tukar menjadi 0900. Kalau kita gambarkan di jam, ini angka 12, ini 6, ini 3, ini 9. Pukul 9 berarti jarum pendeknya di angka 9 dan jarum panjangnya di angka 12. Sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku, yaitu sebesar 90 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Terdapat sebuah kain terpal berbentuk bujur sangkar persegi dengan luas 169. Berarti S kuadratnya 169, berarti nilai S-nya adalah 13. Kain terpal tersebut dipotong 1 meter pada salah satu sisinya. Jadi yang 13 tadi dipotong 1 menjadi 12. Maka berapakah luas terpal yang dibentuk? Jadi luasnya menjadi 13 dikali 12 adalah 156. Kita pilih jawabannya di option C. Demikian pembahasan soal di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.